V-22 Osprey merupakan pesawat tilt-rotor multifungsi hasil kerjasama dari Bell Textron dan Boeing Amerika Serikat. Pesawat tilt-rotor ini terlahir dari program Joint Service Vertical Takeoff and Landing Eksperimental yang diikuti oleh US Air Force, US Navy, US Army, dan US Marine Corps, yang dimulai pada tahun 1981. Namun pada tahun 1983, US Army keluar dari proyek ini dikarenakan ingin memfokuskan di program aviasi lainnya. Prototipe pertama, program GVX dengan nama V-22A, melakukan terbang perdananya pada 19 Maret 1989 dengan mode helikopter, dan 14 September 1989 dengan mode fixed wing. Pada 14 Desember 1990, V-22 berhasil melaksanakan sea trial di atas USS Wasp. Akan tetapi, dalam masa uji cobanya, terdapat beberapa kali kecelakaan dikarenakan sistem kerja V-22 yang dapat dibilang cukup rumit. Pada akhirnya, V-22A mulai memasuki masa produksi pada 28 April 1997 dengan unit pertama diserahkan pada 27 Mei 1999. Dan sejak saat produksi awal hingga tahun 2020, V-22 Osprey telah diproduksi sebanyak 400 unit dalam berbagai varian. Pada video sebelumnya di Rapim TNI AD 2021, dikatakan bahwa Jenderal Andika Perkasa sangat menginginkan MV-22 Osprey untuk memodernisasi dan memperkuat alutsista Puspenerbad. Sebenarnya apa yang membuat MV-22 Osprey sangat spesial bagi Jenderal Andika Perkasa? Spesifikasi seperti apakah yang diinginkan oleh TNI AD? Dan yang terpenting adalah berapa jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengakuisisi Osprey ini. Mari kita simak bersama-sama. Pada akhir 6 Juli 2020, sebuah laporan dari DSCA menyatakan bahwa Indonesia mengajukan 8 unit MV-22 Block C Osprey bersama perlengkapannya dengan harga yang diperkirakan mencapai 2 miliar US dollar. Akan tetapi pengadaan ini memenuhi banyak kontroversi di masyarakat dan petinggi militer. Dikarenakan pengadaan ini dianggap terlalu berlebihan, terkhususnya di tengah pandemi COVID-19 yang membuat kondisi ekonomi negara memburuk. Dari pihak Sekjen Kemenhan Doni Ermawan Taufanto mengatakan bahwa masih belum ada rencana pembelian pesawat MV-22 Block C Osprey. Begitu pula dengan Laksamana Madya TNI Dr. Agus Setiaji yang mengatakan bahwa pengadaan Osprey hanyalah klaim sepihak dari Amerika. Apakah benar seperti itu? Perlu diketahui oleh viewers, DSCA tidak akan mengeluarkan laporan seperti ini bila mana pihak Indonesia tidak mengeluarkan letter of request pada pihak pemerintahan Amerika Serikat yang nantinya akan diteruskan ke pihak produsen. MV-22 Block C Osprey yang ditawarkan ke TNI AD merupakan tilt-rotor multifungsi yang memiliki kecepatan jelajah 270 knots dan kecepatan maksimal sampai 305 knots. Sehingga memiliki jarak jangkau sejauh 1.628 km dan combat range sejauh 720 km. Tentu saja kemampuan ini dapat dimaksimalkan dengan support air refueling. Dengan kecepatan setinggi ini, TNI AD dapat melakukan operasi perpindahan pasukan cukup jauh, apalagi wilayah Indonesia yang berjenis kepulauan. MV-22 memiliki payload sebesar 6.800 kg muatan luar, atau 9.070 kg muatan dalam kabin. Dengan desain sedemikian rupa, Osprey dapat terbang dengan ketinggian maksimal 7.600 meter, dengan kapasitas angkut 24 pasukan dengan peralatan lengkap. Heli ini memiliki ramp door yang dapat memasukkan atau mengeluarkan pasukan dengan cepat dan efisien. Dengan kemampuan terbang tersebut, pesawat ini dapat mendukung misi terjun HAHO ataupun HALO untuk pasukan reaksi cepat seperti Kopassus dan Kostrad. Dengan spesifikasi di atas, sudah dapat dipastikan bahwa Osprey dapat memenuhi kekurangan helikopter dan pesawat terbang TNI AD saat ini. Dalam penggelaran Osprey yang disesuaikan dengan taktik tempur TNI AD, pesawat ini dapat mendukung operasi militer dan operasi humanitarian, baik itu dukungan SAR, VIP atau VVIP, mobil udara, dan lainnya.
Sesuai apa yang diutarakan oleh Brigjen TNI Setio Santoso, di balik semua kelebihan yang dimiliki Osprey, terdapat persoalan yang cukup besar bila mana TNI AD mengakuisisinya. MV-22 Osprey merupakan pesawat yang memiliki teknologi terkini yang perlu diawaki oleh personel dengan kualitas SDM terbaik di bidang aviasi, teknik, dan kebutuhan logistik pendukungnya. Oleh karena itu, TNI AD harus menyeleksi secara ketat kualifikasi pilot bila benar-benar serius untuk mengoperasionalkan Osprey. Selain permasalahan SDM, TNI AD juga memerlukan biaya cukup besar untuk mendukung biaya operasionalnya, termasuk fasilitas pemeliharaan, fasilitas pendukung operasi, simulator, dan dukungan suku cadang, agar dapat mendukung kesiapan tempur Osprey dengan maksimal. Berdasarkan dari data yang beredar di open source, Osprey membutuhkan dana sebesar $11.000 per jam untuk operasionalnya. Bila dibandingkan dengan pesawat TNI yang memiliki CPFH tertinggi, yaitu Sukhoi Su-2730, dengan biaya operasional yang berkisar di angka $12.000 per jam. Pada awal pengoperasian V-22 oleh Amerika Serikat, sering terjadi permasalahan pada mesin, yang membuat V-22 seringkali mengalami kecelakaan. Akan tetapi, permasalahan ini sudah dianggap selesai ketika terdapat upgrade mesin Blok 2 dan Blok 3. Sejauh ini permasalahan yang masih belum diselesaikan adalah kelangkaan suku cadang, di mana mendatang dikabarkan bahwa permasalahan ini diperkirakan akan selesai ketika varian terbaru dari Osprey CMV-22 memasuki masa dinas. Kehadiran CMV-22 ini membuat populasi Osprey semakin bertambah, sehingga kuota produksi suku cadang akan meningkat. Dalam pertemuan Jenderal Andika Perkasa dengan Chief of Office of Defense Cooperation US Army, terdapat data yang dapat kita lihat bahwa tenggat pembayaran DP untuk Osprey adalah April 2021. Akan tetapi, sejauh ini masih belum ada dana yang cukup untuk memenuhi DP tersebut. Dan bila mana DP tidak dapat dipenuhi, pihak Kemenhan harus mengajukan permintaan baru dengan biaya yang lebih tinggi. Hingga saat kami membuat video ini, masih belum ada informasi lebih lanjut mengenai pendanaan DP untuk Osprey. Dengan kondisi pendanaan yang tidak jelas hingga saat ini, terlebih lagi dana pinjaman luar negeri yang terlalu sedikit, kemungkinan besar proses pengadaan MV-22 Osprey akan dibatalkan. Jadi sudah bisa hampir dipastikan, suka tidak suka kita harus mengucapkan selamat tinggal pada mimpi untuk memiliki MV-22 Osprey. Terima kasih sudah menonton Indonesia Defense Review. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.